Di video kali ini gue mau sharing ke kalian tentang satu produk Synchro Skin Self Refreshing yang SPF 35 teman-teman ya. Terus ya kita bakalan mulai aja. Dan kalau misalkan kalian penasaran pengen tahu bakalan bagus nggak sih di kulit gue yang cenderung ini kering tapi T-zone-nya berminyak, jangan kemana-mana, di sini aja. Tapi sebelum mulai videonya gue bakalan selalu ingetin untuk selalu jaga protokol kesehatan dan jangan lupa untuk vaksin. Nah sekarang kita bakalan mulai ke videonya. Kita langsung aja teman-teman. Jadi ini kotaknya seperti ini. Ini isinya ada 30 ml, harganya sekitar lupa, nanti gue bakalan tulis ya seperti biasa. Dan ini tuh first foundation that refresh non-stop ya. Active Force technology synchronizes with skin and helps to resist heat, oil, humidity and motion for a fresh natural finish that lasts all day. Flawless, weightless, comfort, medium, buildable coverage. Jadi dia itu kurang lebih buildable ya, tapi maksimalnya ke sampai medium. Nah botol dalamnya seperti ini ya, jadi tinggal diputar gitu biar bisa dipencet. Depannya seperti biasa ya, ini ada informasinya, dia sudah SPF 35 PA plusnya 4 kali. Instruksi di belakangnya menyebutkan shake well before use, terus twist cap to unlock and lock pump, wipe dispenser after use. Jadi ini harus dihapus atau dielap supaya bersih gitu kali ya maksudnya. Nah kemarin itu gue sempat nyobain berulang-ulang kali, 1 pompa 2 pompa, jadi intinya tetap gagal. Dan pada saat pengaplikasiannya itu gue pakai hanya si pointed foundation brush, dan salah satunya juga ada yang cuma pakai spons langsung, ada yang pakai puff gitu kan. Tapi saat ini gue bakalan pakai 2 aplikator ini, gue pakein ke seluruh wajah. Untuk foundationnya menggunakan pointed foundation brush, terus gue bakalan ratain lagi menggunakan spons ini dari iMagic ya, murah meriah teman-teman. Dan sebelumnya gue udah menggunakan Hada Labo, ini jagoan gue banget. Dan untuk primernya gue pakai anti cakey lock and smooth dripping primer dari Mother of Pearl. Untuk penggunaan gue mau coba dulu 1 pompa, dan nggak lupa shake well before use. Udah di shake, terus di pencet 1 pompa, dan 1 pompanya itu segini ya teman-teman. Terus untuk 1 pompanya gue bakalan coba untuk ratain dulu ke bagian sebelah kanan wajah gue. Dan kemudian gue bakalan pakai spons dari iMagic, gue ratain. Oke, ini udah 1 pompa, gue ratain ke seluruh wajah. Dan kalau misalkan kalian penasaran, gue pakai warnanya yang 130 opal. Dan untuk konsistensinya itu dia lumayan liquid yang agak kental, dan sepertinya kalau misalkan dilihat di klaimnya di sini, dia kan bisa resist heat, oil, humidity, and motion for fresh. Nah kalau misalkan kalian tanya waktu itu gue coba seperti apa, gue udah coba berulang-ulang kali, itu gue menyerah karena akhirnya di kulit wajah gue yang cenderung berminyak di T-zone-nya itu dia nggak bisa nahan dan bener-bener cakey, karena memang gue pakainya menggunakan si pointed foundation brush doang. Nah sekarang gue usahain lagi maksimal gue blend menggunakan si spons dari iMagic ini. Kalau gue lihat ya teman-teman, ini dia bener-bener jadi halus banget sekarang ya, baru banget gue lihat dia bisa sehalus ini, dan lumayan kayak apa ya, bisa menyatu dengan kulit wajah gue, tidak sit on top my skin gitu, malah jadi bikin kelihatan ini kayaknya calon-calon bakal cakey nih ya. Tapi kalau ini sekarang jadinya halus banget. Gue bakalan tambahin aja, dan gue pengen tahu kalau misalkan dia bisa sampai medium, apakah bener-bener medium yang bisa bikin rapi gitu. Sekarang gue pakein foundationnya. Oke, ini udah rata, dan tadi gue kurang lebih nambahin setengah pompa aja, dan hasilnya seperti ini. Kalau kalian lihat, ini sebelah kiri dan ini sebelah kanan, kalian bisa lihat langsung. Dan kalau menurut pendapat gue, ya sesuai dengan klaimnya, dia medium coverage ya, dan bener-bener halus banget kalau gue pakai dia menggunakan
pointed foundation brush dulu baru menggunakan spons. Oke, ini setelah gue baurkan semuanya, dan untuk konsistensinya di atas kulit wajah gue dia langsung bener-bener sangat kering dan lumayan agak sulit di blend. Dan waktu itu pun gue sudah mencoba untuk menggunakan skincare yang benar-benar sangat amat lembab pun dia lumayan tebel. Tapi itu dia tebel bukan berarti dia ngasih coverage yang tinggi, dan kalian bisa lihat dia medium aja dan bisa kelihatan kekurangan di wajah gue ya, sebelah sini juga walaupun tipis. Dan anehnya itu pada saat gue build up untuk foundation ini, gue bener-bener pakein di wajah gue yang membutuhkan aja. Nah pada saat dia didiemin tuh gue berharap dia kering, terus gue ngetapnya bakalan pelan-pelan supaya dia ngasih coverage yang lebih, dan ternyata nggak bisa ya. Kalian bisa lihat nih, gue masih bisa ngelihat kekurangan di wajah gue. Dan ya itu dia, mudah-mudahan sih menggunakan si anti cakey dari Mother of Pearl ini bakalan jadi bagus. Oke, udah gue setting, udah gue pakai concealer. Terus tadi gue nyeting under eye bagian sini, terus bagian sini sama bagian sini tuh pakai ini ya, Makeover Hydra Stay Radiant Finishing Powder. Kemudian untuk seluruh wajah gue pakai Mother of Pearl ini yang micro blur loose powder yang translucent. Ini jadinya begini. Kalau menurut pendapat gue jadi bagus banget ya teman-teman. Tuh lihat, kalian bisa lihat nggak sih? Coba gue deketin lagi ya, kayak gini teman-teman. Dan honestly ini surprisingly jadi bagus gitu. Entah dia karena si blurring primernya dan si anti cakey dari Mother of Pearl, tapi honestly sebelumnya itu gue pakai dia nggak kayak gini hasilnya, dan wondering banget nanti bakalan jadi seperti apa. Dan gue bakalan balik lagi dulu ke kalian setelah penggunaan makeup yang lengkap. Alright teman-teman, jadi ini hasil akhir dari penggunaan foundationnya, dan ini sudah full face makeup seperti kalian lihat obviously ya. Kalau gue ya saat ini melihat wajah gue tuh bagus, ini pakai banget, bagus banget ya, terus terang ini bagus banget. Terus udah gitu, selain dia bagus banget, dia halus banget, tidak emphasize texture, tidak emphasize pori-pori. Setelah gue menggunakan si powder dari Mother of Pearl pastinya, karena waktu itu gue pakai powder yang lain itu nggak bisa, apalagi pakai Zamron. No banget ya, Zamron untuk kulit kering menurut pendapat gue ya, di kulit gue sangat nggak bisa gitu ya, nggak cocok ya di kulit gue khususnya. Nah terus udah gitu, untuk 1,5 layer apakah terasa tebal? Tidak, bener-bener sangat amat nyaman, bener-bener enak banget. Terus apa ya istilahnya, mungkin penggunaan dari pointed foundation brush sama iMagic Spons itu parah sih, jadi bagus banget. Satu, kenapa gue bilang bagus? Pada saat gue aplikasikan pakai pointed foundation brush itu dia jadi kayak lebih udah spread out all the foundation onto my skin gitu ya. Tapi setelah itu diratakan kembali menggunakan sponsnya. Jadi apa bedanya kalau misalkan kalian menggunakan foundation dari Shiseido ini langsung menggunakan spons? Itu bedanya adalah dia bakalan menyerap atau meresap ke dalam sponsnya dibandingin ke atas kulit wajah kalian. Kalian bisa lihat ini bener-bener asli, sumpah bagus sih, pakai banget. Dan gue bakalan check in pastinya, ini belum seberapa ya, apakah dia bener-bener bakalan bagus. So gue bakalan balik lagi, jangan kemana-mana, gue bakalan update terus. Dan akhirnya gue memutuskan untuk selesai. Oke, jadi ini kurang lebih 16 jam setelah kalian lihat terakhir tadi ya teman-teman. Dan hasilnya seperti ini. Kalau menurut pendapat gue pribadi, satu, gue masih harus coba lagi, harus masih cari cara lagi untuk menggunakan foundation dari Shiseido ini. Satu, karena teksturnya itu dia lumayan kental, terus udah gitu dia lumayan kering di atas kulit wajah gue yang memang kering. Jadi untuk kombinasi powder dan foundation ada kemungkinan terlalu tebal powdernya atau terlalu tebal foundationnya, atau ada kurang dari melembabkan kulitnya gitu. Jadi gue masih harus mencari lagi, walaupun gue sudah berulang kali mencoba foundation dari Shiseido ini, dan hasilnya setelah 16 jam itu masih terlalu tebal di bagian-bagian area sebelah sini, yang biasanya itu dikombinasi sama kondisi kulit gue yang antara kering dan
juga berminyak gitu ya. Jadi tetap ada melotoknya tapi dia ada berminyaknya. Dan kalau untuk perimeter kan memang totally kering aja gitu loh, cuma melotok aja. Jadi untuk penggunaan Synchro Skin-nya bagian sebelah kiri maupun sebelah kanan itu nggak terlalu kelihatan ada masalah, cuma kelihatan kering aja gitu kan. Nah, yang paling gue bisa notice banget adalah bagian under eye, center wajah ya. Itu sudah keluar minyaknya, tapi sangat amat kelihatan, bukan keki seperti teman-teman yang punya kulit berminyak, tapi lebih ke keki yang seperti padang pasir gitu ya, atau gurun pasir kesiram air tapi nggak terlalu banyak gitu loh. Jadi tetap kering aja gitu walaupun ada minyaknya. Makanya gue bilang gue cenderung jenis kulitnya itu kering walaupun T-zone ini berminyak. Jadi berminyaknya itu bukan lebih ke berminyak yang seperti teman-teman berminyak, tapi kurang kadar air juga ya teman-teman, benar-benar kurang. Terus udah gitu yang gue bisa notice banget lah ya, yang biasanya terjadi adalah kepada foundation yang nggak cocok di kulit wajah gue, ada crack. Satu, crack di smile line tidak ada, karena menurut pendapat gue untuk tampilannya itu sebenarnya udah tipis karena di blend pakai spons ya. Tapi itu dia, karena kulit gue memang benar-benar tidak bisa menggunakan sesuatu yang tebal sedikit atau kering sedikit tuh benar-benar udah langsung kerasa. Ini tuh seperti itu teman-teman ya. Jadi langsung tebal, langsung cakey, walaupun minyak keluar tapi lebih ke minyak di atas permukaan yang kering gitu. Kalau mau ditanya apakah si foundationnya ini pecah gitu ya karena kena minyaknya, foundationnya tuh tetap ada, tetap sebenarnya rapi, cuman jadinya kecampur sama minyak, jadi antara air sama minyak gitu, jadi kayak nggak menyatu dengan baik lah ya di bagian T-zone gua. Dan yang gua notice juga untuk di bagian sebelah sini, ini ada highline juga, itu biasanya crack yang hancur banget. Kalau ini tuh nggak hancur. Jadi intinya untuk bagian-bagian dimana gue biasanya komplain, biasanya nge-crack banget gitu kan, itu nggak masalah. Yang masalah cuma bener-bener berasa kering banget, walaupun sudah bener-bener keluar minyaknya, tapi kelihatan ini minyaknya itu yang di bawahnya itu kering gitu loh teman-teman. Itu aja sih, sepertinya diperuntukkan untuk teman-teman atau kita yang punya kulitnya berminyak. Dan untuk penilaian sementara dari si Synchro Skin Self Refreshing Foundation dari Shiseido ini, menurut pendapat gue untuk kita yang punya kulit kering ini kurang cocok. Kenapa? Karena terlalu kering jadinya dan bener-bener terlalu pekat. Gue bisa saranin Synchro Skin Self Refreshing ini buat teman-teman yang punya kulit berminyak. Dan kalau untuk kulit berminyak gue jamin ini pasti bagus banget, karena untuk nahan minyaknya itu dia bener-bener apa ya, lumayan kuat, nggak nge-crack. Kalian bisa lihat biasanya kalau gue kan nge-crack. Nah untuk foundation yang biasanya nge-crack itu pasti bakalan lebih hancur ya di kulit berminyak, karena untuk berminyak kan dia jadi semuanya nyampur antara foundation dan minyak, jadinya akhirnya jadi kayak bubur gitu. Nah ini tuh gue nggak kayak bubur teman-teman, jadi kayak ada foundation yang kering dilapisin minyak, kurang lebih seperti itu kondisi di bagian center wajah gue. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bakalan ketemu lagi di video gue selanjutnya. Bye bye.